Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Safri Surandowarta, Program Studi Sarjana Keperawatan Universitas Katolik Santo Paulus Sultan. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai Ibu, salah satu dosen keperawatan bersama Ibu. Selamat siang. Ya. Oke, baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Ibu telah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Tapi sebelum kita ke pertanyaan, saya minta Ibu untuk menjelaskan, memperkenalkan nama. Oh ya. Nama saya Ibu Christine, dosen di Fakultas Kesehatan Unika Santo Paulus Sultan. Oke, baik, terima kasih Ibu. Apa kita bisa mulai sedikit? Ya, silakan. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang wawasan Nusantara? Ya. Wawasan Nusantara itu berkaitan dengan geopolitik Indonesia. Ya, jadi bagaimana warga negara kita itu melihat ya, wilayah Kesatuan Republik Indonesia ini, wawasan Nusantara ini dari geografis, letak geografisnya, ya, darat, laut, udara, dan bagaimana memanfaatkan letak geografis itu untuk persatuan, kesatuan, ya, untuk keutuhan bangsa dan negara ini, wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Oke, ya. Baik. Lalu, apakah dengan kita melihat secara geografis, Ibu, apa kita merasa bahwa negara kita ini sudah bersatu dilihat dari letak geografisnya? Ya, karena bukan cuma letak geografisnya saja, tapi dari sejarahnya, atau bagaimana dulu para pemuda kita, pemudi kita, ya, memerdekakan Indonesia itu tanpa melihat bahwa mereka ini berasal dari wilayah-wilayah mana, ya toh? Tetapi berkumpul memerdekakan Indonesia karena Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, jadi dengan adanya wilayah-wilayah pulau-pulau di Indonesia, tetapi kita ini tetap satu, yaitu warga negara Indonesia. Berarti otomatis Bhinneka Tunggal Ika sangat penting dalam kehidupan kita ini. Jelas itu pasti ya, karena apa? Karena memang dalam falsafah Pancasila, ya, kita diajarkan 5 itu toh, ya kan? Nah, termasuk bagaimana kita hidup rukun, kita hidup bersatu, ya, atau mementingkan kepentingan bersama, musyawarah, ya. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika itu sangat penting. Ya, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Baik, terima kasih Bu. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ya. Lalu kira-kira menurut Ibu, apa sih tujuan dari wawasan Nusantara itu ada dalam kehidupan kita? Tujuannya itu sebenarnya untuk keadilan, untuk kebersamaan, untuk persatuan. Jadi semuanya itu tercantum di dalam falsafah Pancasila. Ya toh, bagaimana kita hidup adil, bagaimana kita hidup bersolidaritas, bagaimana kita hidup bersama. Untuk tujuannya satu saja, untuk visi tujuan bangsa Indonesia. Ya, gitu. Dengan wawasan Nusantara, dengan wilayah yang begini banyak, tetapi ada yang dihasilkan untuk kemajuan bangsa ini oleh warga negara kita ini, ya toh? Warga negara kan menghasilkan sesuatu untuk negara ini, walaupun tinggalnya di wilayah yang lebih banyak, tapi menghasilkan sesuatu untuk bangsa negara. Lalu apakah dengan adanya wawasan Nusantara itu sangat menjamin keadilan bagi seluruh Indonesia? Seharusnya begitu, ya, karena dari pemerintah itu dengan adanya falsafah Pancasila ini, kita itu diminta untuk adil, baik secara sosial, ekonomi, politik, ya kan, budaya, semuanya harus adil, merata. Karena Indonesia itu tadi, wawasan Nusantara itu dari Sabang sampai Merauke, ya, tujuannya untuk kebersamaan itu tadi, keadilan. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Lalu kira-kira bagaimana upaya kami sebagai mahasiswa maupun sebagai anak muda supaya wawasan Nusantara itu tetap terjaga? Ya, menurut saya sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa calon perawat, kamu harus bisa berkontribusi untuk negara ini. Apa kontribusinya? Ya, dengan pendidikan yang kamu dapatkan sekarang, pengetahuan yang kamu dapatkan sekarang, kamu bisa berkontribusi nanti, mungkin 5-10 tahun, memberikan sesuatu dari pengetahuan yang kamu sudah dapatkan dalam bidang kesehatan. Ya kan? Misalnya menghasilkan obat atau teknologi apa dalam bidang kesehatan, menciptakan pengobatan baru, tapi harus ada kontribusi, karena kita tidak bisa tinggal gratis di negara ini. Ya, kita punya hak dan kewajiban untuk negara ini, maka kita juga harus memberikan sesuatu kepada negara ini. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Kira-kira
Kira-kira bagaimana sih menurut Ibu cara meningkatkan wawasan kebangsaan pada suatu negara? Cara kita untuk meningkatkan wawasan tersebut. Ya. Cara kita, pertama kita harus mencintai dulu bangsa dan negara kita. Ya, produk-produk yang ada di dalam negara kita. Ya kan? Kita harus bisa menghargai, menghormati satu sama lain walaupun berbeda suku, agama, ras, ya toh. Terus kita apa? Mementingkan tujuan dari negara ini, yaitu ini Indonesia tetap adil bersatu. Ya, itu. Jadi kita tetap harus bisa menghormati budaya lain. Kita harus tetap bangga pada negara kita sendiri dengan menggunakan produk di dalam negeri, ya toh membangun negara ini dari semua bidang, ekonomi, pariwisata, sosial, budaya. Ya. Jadi bukan bahwa kalau kita warga negara untuk mempertahankan bangsa kita ini kita harus berperang tidak. Tapi kan ada hal lain yang bisa kita bangun negara ini ya dengan memberikan kontribusi misalnya kalau kita dari kita untuk kesehatan, bilang kesehatan. Ya. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendapat Ibu bila dalam suatu negara itu tidak ada wawasan kebangsaan? Saya katakan di Indonesia saja, ketika di Indonesia itu tidak ada wawasan kebangsaan, apa yang terjadi jika wawasan tidak ada dalam kehidupan kita? Ya, pastinya kita akan tercerai berai, ya kan? Ya, kita tidak bersatu,